Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Anggraini, penyuluh pertanian Aceh Tenggara. Pada beberapa waktu yang lalu, saya telah mengikuti ujian kompetensi penyuluh tingkat madya. Ujian ini diperuntukkan bagi teman-teman penyuluh yang ingin naik jenjang ke 4A. Ujian kompetensi yang saya ikuti itu ada 3 kali ujian dan 1 mengisi kuesioner. 3 kali ujian itu adalah ujian pertama yaitu ujian sistem CAT atau CAT, berisi tentang penyuluhan 100 soal, waktu 120 menit. Nah, yang kedua itu ujiannya adalah ujian wawancara. Wawancara kita mempresentasikan makalah, kemudian ada 2 orang penguji. Ujian wawancara yaitu tentang kebijakan pembangunan pertanian di wilayah kerja masing-masing dalam pengembangan penyuluh pertanian, permasalahan dan upaya pemecahan masalah atau rekomendasi melalui gerakan Kosra Tani. Nah, ini adalah bahan dari presentasi kita. Nah, ini kan masih global. Kita ambil satu materi yang berkaitan dengan materi yang diberikan oleh panitia. Nah, contohnya kemarin kami buat tentang SDM petani yang rendah. Jadi kita berbicara mempresentasikan makalah kita itu maksimal 6 slide ya. Itu berdasarkan data real di lapangan. Harus sudah kita membuat kuesioner. Nah, dari hasil kuesioner itu bisa kita pertanggungjawabkan isi makalah kita atau presentasi kita tersebut. Nah, penguji itu memberikan pertanyaan setelah kita melakukan presentasi. 2 penguji tersebut, yang pertama menguji masalah materi yang kita sampaikan, yang kedua masalah Kosra Tani. Nanti kita harus bisa menjawab apa itu Kosra Tani, fungsi Kosra Tani, kemudian kita sebutkan contoh-contohnya. Dan kemudian penguji juga bertanya tentang kemampuan kita. Seperti dia menanya nanti, apakah itu MSPP? Ngobras itu apa? Pernah nggak ngikuti ngobras? Pernah nggak kamu mengikuti MSPP, Menteri Sapa Petani Penyuluh? Ngobras itu ngobrol asik ya. Nah, jadi pernah nggak kita ikuti? Kemudian ditanya itu ERDKK itu apa? Kemudian ditanya nanti tentang cyber extension itu apa. Jadi nanti ketahuan kita itu penyuluh yang seperti apa, up to date atau enggak ya kan. Kemudian ujian yang ketiga itu agak rumit. Ujiannya yaitu psikotes dan manajerial sosial kultural. Psikotes itu terdiri dari 3, psikotes 1, 2, 3. Psikotes 1 itu materinya umum seperti analog, sinonim, antonim, padanan kata. Kemudian psikotes 2 itu tentang kemarin tentang narasi ya, materinya tentang hamatikus dan pentagon. Kemudian psikotes 3 itu tentang kepribadian kita. Kita harus memilih satu di antara 2 pilihan. Contohnya, pertama, saya suka bekerja keras. Yang kedua, saya selalu merapikan barang-barang saya. Nah, mana yang kita pilih di antara 2 pilihan itu tersebut? Sesuai dengan kepribadian kita sebagai pemimpin. Yang
Kemudian itu sudah tadi ya, psikotes 1, psikotes 2, psikotes 3. Kemudian masuk ke simulasi 1, simulasi 2 itu tentang studi kasus. Simulasi 1 itu mirip dengan kuesioner. Kita menjawabnya berdasarkan Permentan nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Nah, jadi jawaban kita ya berusaha sama seperti Permenpan tersebut, dan kemudian contohnya. Jadi di simulasi ini diminta contoh. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita memilih kita itu sebagai role model, berikan contohnya kita sebagai role model tersebut. Nah, kemudian simulasi 2 itu tentang studi kasus kota Neapolis. Itu tidak ada kaitannya dengan penyuluhan ya. Kota Neapolis ini diceritakan permasalahan di kota Neapolis. Kita harus bisa merangkum permasalahan, kemudian pemecahan masalahnya apa, kesimpulannya apa, dan itu kita videokan, kita presentasikan. Kemudian presentasi kita itu kita videokan, kemudian kita kirim ke panitia. Setelah kita upload ke YouTube, kita kirim ke panitia. Jadi itu gambaran garis besar ujian kompetensi yang saya telah lewati. Nanti akan ada rinciannya. Saya akan upload lagi ke YouTube ini, ke channel saya. Hasil ujian UKOM itu belum keluar. Insya Allah minggu depan keluar hasilnya. Semoga kami lulus semuanya. Amin. Oke, lanjutkan ya. Nanti akan saya spesifik lagi materi UKOM di season selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.